Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Ramadhani dengan NIM 2289240012. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah musik dari era Mesopotamia hingga era awal Yunani kuno. Ada beberapa karya musik tertulis yang masih ada, lagu-lagu hurian, khususnya himne untuk Mikal, merupakan notasi musik tertua yang diketahui dan lengkap. Para sarjana modern telah mencoba menciptakan kembali melodi dari karya-karya ini, meskipun tidak ada konsensus tentang bagaimana tepatnya musik ini akan terdengar. Bangsa Mesopotamia memiliki sistem teori musik yang rumit dan beberapa tingkat pendidikan musik. Musik di Mesopotamia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh musik dalam budaya kuno tetangga yang berbaris di Mesir, Afrika Timur dan Barat, dan pantai Mediterania. Banyak hal yang diketahui peneliti tentang musik Mesopotamia berasal dari lempengan tanah liat. Para juru tulis akan menggunakan pena buluh untuk membuat cetakan berbentuk baji pada tanah liat basah, dan lempengan tersebut akan dipanggang. Dengan menggunakan aksara paku ini, mereka mencatat teks yang mencantumkan genre dan judul lagu, menyertakan petunjuk tentang cara memainkan alat musik, dan mengartikulasikan teori musik mereka. Dengan menyusun ribuan lempengan yang masih ada, serta memeriksa karya seni dan alat musik yang masih ada, para peneliti telah mampu memberikan gambaran terperinci tentang budaya musik Mesopotamia. Bagi orang Mesopotamia, musik merupakan bagian tak terpisahkan dari dunia di sekitar mereka. Musik bukan sekedar bentuk hiburan, sebaliknya, musik memungkinkan orang Mesopotamia untuk memiliki hubungan langsung dan intim dengan jajaran dewa mereka yang esensi surgawinya diyakini bersifat musikal. Asal-usul Mesopotamia adalah kisah tentang banyak peradaban di wilayah Asia Barat dan antara sungai Tigris dan Efrat. Disebut sebagai tempat lahirnya peradaban. Penduduk pertama wilayah tersebut adalah bangsa Sumeria yang menciptakan kota-kota pertama di dunia seperti Ur, yang didirikan sekitar 6.000 tahun yang lalu. Di antara sekian banyak kontribusi bangsa Sumeria adalah roda dan sistem penulisan paling awal yang dikenal, yaitu aksara paku. Kemudian datanglah bangsa Akkadia, Babilonia, Asiria, dan Kasdim, yang semuanya memperoleh aspek-aspek budaya Sumeria dan menyerap kepercayaan serta pandangan dunianya. Kepercayaan Mesopotamia berawal dari penerimaan hubungan prasejarah antara musik dan suara roh-roh binatang. Sebagian besar karya seni mencerminkan hal ini dalam gambar-gambar yang memperlihatkan binatang memainkan alat musik dan pendeta serta bangsawan mengenakan bagian-bagian tubuh binatang, meniru roh-roh binatang melalui pakaian dan suara. Akhirnya, suara roh-roh binatang dikaitkan dengan suara para dewa yang disembah, dilayani, dan dipatuhi sebagai bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh manusia. Asosiasi-asosiasi seperti itu, di mana suara sebagai anima dari semua fenomena digunakan untuk memanggil dan membangkitkan sifat-sifat baik dan buruk, adalah fondasi yang membangun layanan-layanan kuil yang rumit di Mesopotamia. Ritual kuil Mesopotamia berasal dari upacara Neolitikum yang diadakan di megalit yang terkait dengan gerakan langit. Kuil-kuil monumental bangsa Sumeria merupakan gambaran kosmos, hubungan internal antara rumah dewa dan ibadah dewa, dan dengan demikian suara kuil dan musik diungkapkan di sini. Setiap kota memiliki kuil dengan warga negaranya yang paling penting sebagai pemimpin yang mengetahui seluk-beluk berkomunikasi dengan para dewa. Setiap nyanyian memiliki kualitas khusus yang cocok untuk berkomunikasi dengan dewa pilihan atau menyebabkannya memiliki efek magis tertentu. Dengan resep-resep spiritual ini, Mesopotamia menawarkan mitologi dan agama tertulis pertamanya kepada dunia. Perdagangan aktif yang dilakukan Mesopotamia menyebarkan pengaruhnya secara luas. Faktanya, mitologinya sangat penting dalam menghasilkan sumber cerita yang dianut oleh budaya lain selama ribuan tahun, termasuk kisah penciptaan, kejatuhan manusia, banjir besar, pohon kehidupan, dan sosok dewa yang mati dan bangkit kembali. Sejarah musik di era Mesopotamia dan Yunani kuno memiliki beberapa hal yang sangat berkaitan. Di antaranya,
Pengaruh musik Mesopotamia ke Yunani kuno. Musik Mesopotamia memiliki pengaruh kuat pada musik Yunani kuno seperti penggunaan kecapi 7 senar, skala 7 nada, dan komposisi yang berfokus pada senar tengah. Yunani juga mengadopsi hiasan kecapi Sumeria dengan hewan pada instrumen kitara. Pandangan terhadap musik pada era Yunani kuno, musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi seperti Apollo, Orpheus, dan Ompion. Musik dianggap sebagai kekuatan untuk menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia sehingga menjadi bagian dari upacara keagamaan. Perkembangan musik zaman Yunani kuno dapat dikatakan berkembang dengan begitu pesat. Bahkan pada masa keemasan kebudayaan Yunani kuno yang terjadi pada tahun 546 hingga 323 SM, pada waktu itu filsafat kesusastraan, seni patung, arsitektur, drama, sains, dan juga musik telah dikenal oleh masyarakat luas. Lebih lanjut, menurut mitos dari Yunani kuno, pada saat itu musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi atau setengah dewa seperti Apollo, Ompion, dan Orpheus. Dewa-dewi tersebut beranggapan bahwa musik memiliki kekuasaan ajaib yang dapat menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia, serta membuat mukjizat dalam dunia alamiah. Oleh karena itu, musik di zaman Yunani kuno tidak dapat dipisahkan dari upacara-upacara keagamaan. Pada masa itu dikenal ada 9 dewi musik, yakni yang pertama Kalipoe atau dewi seni sastra syair, yang kedua Clio atau dewi sejarah, yang ketiga Eroto atau dewi sastra erotis, yang keempat Euterpe atau dewi sastra liris, yang kelima Thalia atau dewi ria jenaka, yang keenam Melpomene atau dewi drama sedih, yang ketujuh Terpsichore atau dewi tari, yang kedelapan Polyhymnia atau dewi seni musik, yang kesembilan Urania atau dewi ilmu binatang. Selanjutnya, alat musik pada zaman Yunani kuno. Mengutip sebuah buku seni budaya yang diterbitkan oleh Yudhistira Galia Indonesia, terdapat beberapa alat musik di zaman Yunani kuno tersebut. Alat musik tersebut yakni lira, alat musik petik sejenis harpa kecil dan kitara, alat musik petik berdawai 5-7. Kedua alat musik ini memiliki kaitan erat dengan aliran dan agama Apollo. Lalu ada juga alat musik aulos, sejenis alat musik tiup yang terbuat dari kayu yang terdiri dari 2 batang yang memiliki lubang jari. Aulos ini memiliki kaitan erat dengan aliran Dionysus. Lira dan kitara biasanya digunakan untuk mengiringi puisi epik dan juga sebagai alat musik solo. Sedangkan aulos biasanya dipakai untuk mengiringi sajian ditiram. Ada beberapa sifat-sifat dari lagu pada musik zaman Yunani kuno yang ditemukan, yakni 1. Monofosis atau satu suara dengan heterofoni pada waktu alat-alat musik mengikuti suara. Selanjutnya, sudah dipraktikannya improvisasi, namun diatur melalui konvensi-konvensi bentuk dan gaya dengan pola melodi yang mendasar. Selanjutnya, musik dan teks berhubungan sangat erat dengan melodi dan irama. Teks lagu dalam hal ini puisi sangat menentukan bagaimana cara penyusunannya dalam musik. Lebih lanjut, dalam hal teori musik, zaman Yunani kuno telah banyak menghasilkan berbagai macam karya-karya yang cukup banyak dan juga monumental. Bahkan, teori musik yang lahir pada zaman itu masih berpengaruh dan juga menjadi acuan hingga di zaman sekarang. Baik, segitu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.